sentuh aku, Mas. Jangan sentuh. Mari, Mas. Siapa yang mau megang lu? Lagi kenapa sih? Gua muslim, ya nggak usah segitunya. Gua juga muslim ini. Tapi emang ada muslim di Filipina? Bukannya ini negara Katolik ya? Iya, mayoritas Katolik. Tapi ada juga muslim di sini. Apalagi di daerah Mindanao sama Kepulauan Sulu. Di sini nih paling banyak muslimnya dan punya pemerintahan dan hukum sendiri yang berlaku untuk muslim dalam urusan pernikahan, perceraian, dan warisan. Ini bagian dari upaya untuk menghormati kebudayaan dan agama Islam di Filipina. Keren! Sama kayak di daerah negara gua, Aceh. Pakai hukum sendiri. Hukum yang sesuai syariah Islam. Tapi negara lu kan mayoritas muslim. Terbesar di dunia lagi. Kok nggak pakai hukum Islam sih? Enggak. Kita lebih suka pakai hukum rimba gitu. Hukum biasa nggak berlaku di tempat gua. Apalagi untuk kalangan tertentu. Oh, hukum rimba. Berarti di Indonesia masih banyak banget dong hutannya. Atau orangnya kayak orang hutan. Ngeri banget ya. Pernah dikejar macan nggak? Mari. Nggak gitu konsepnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih? Kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Nggak ada. Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh. Kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman. Masjid di kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga. Soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Jadi penasaran. Terus agama di sini apa aja? Banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche, yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti siapa? Artis mana artis? BTS, Jackson, mana? Itu, Oba. Kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Oba. Selamat lebaran. Apa sih? Ngomong. Kenapa nih? Jangan ngomong. Di balik lagi nyepi nih. Nyepi? Emang apa nyepi? Tanggal 29 Maret jam 6 pagi sampai tanggal 30 Maret jam 6 pagi. Lah, kita lebaran lo nyepi. Makanya saling menghormati saja. Waktu nyepi di Bali, kita tidak boleh nyalain api, hidupin listrik, tidak boleh kerja, tidak boleh bepergian, tidak boleh bersenang-senang. Wah, seru banget tahun ini lebaran di Bali. Emang kalian umat itu ngapain harus sepi? Untuk refleksi diri dan perenungan spiritual. Maya. Jangan kurang ajar. Ya, maaf. Budaya Indonesia waktu lebaran itu ya mudik, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran bersama family. Lah, sama pun di Malaysia juga macam tuh. Tapi kita sebut balik kampung, bukan mudik. Sholat Id, kalau tak di masjid, jadi lapangan luas. Loh, sama. Di Indonesia juga gitu. Habis sholat, kita makan-makan. Biasanya tuh makan ketupat, makan rendang, makan opor ayam. Lah, sama pun. Kita di Malaysia juga makan-makan waktu lebaran. Makan ketupat palas, rendang, lemang. Yang pasti, kita makan-makan sudah kena pakai baju baru. Baju kurung. Lah, sama lagi. Pakai baju baru juga kita. Baju koko. Tapi ada sih yang gak enak waktu lebaran. Pasti ditanya kapan nikah sama keluarga. Lah, sama. Sudah nikah pun masih ditanya kapan punya anak. Kerja di mana? Gaji berapa? Sama. Walid nak Dewi, boleh? Boleh, Walid. Ini apaan sih? Jijik banget. Cuy. Walid mulu dari kemarin. Ini drama berseri di Malaysia. Sinetron, drama berseri. Ya, tapi ke Malaysia disebut drama berseri. Sinetron, sinema elektronik. Iya, sinetron. Tapi sinetron Indonesia juga famous di Malaysia. Wajar, Indonesia salah satu negara yang produksi sinetronnya paling banyak se-Asia Tenggara. Ya, kita kan Malaysia. Seronok betul nonton sinetron Indonesia nih. Belajar bahasa Indonesia juga dari sinetron. Lah, sama dong. Gua belajar bahasa Malaysia dari nonton Upin Ipin. Berarti lu niru gua dong. Belajar bahasa Indonesia dari nonton. Patut. Aku lah lebih dulu belajar bahasa bawang tuh dari kita yang mau Upin Ipin. Gua. Emang cotton pose. Jijik. Cuy. Beli kuali tadi. Nenek. Sedang apa?
Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa. Makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tapasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana. Tanpa bangunan satu hiasan berlebih seperti batu nisan. Hanya untuk tanda, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundang. Kompleks makam dengan gapuranya. Bahkan basunitan berbentuk lingkar dan joni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah. Bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim. Bener-bener lu ya. Pak Ustadz, Tapasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Paket gue sampai juga. Apa tuh? Baju baru. Wih. Lihat-lihat. Yeay. Keren. Baju baru. Itu sama kayak baju lama lu. Nah, biarin orang gue suka. Warna kuning lagi. Kenapa sih suka banget warna kuning? Soalnya bercahaya. Hati-hati aja kalau banjir. Ngambang. Sembarangan. Makanya jangan pakai kuning terus. Beda sama orang Prancis. Orang Prancis jarang banget pakai warna kuning. Kenapa emangnya? Soalnya warna kuning bagi kebanyakan orang Perancis itu bermakna sial, khususnya di bidang teater. Oh gitu. Dulu ada aktor yang sangat terkenal namanya Molière, pakai kostum warna kuning waktu dia jatuh sakit. Habis itu meninggal setelah tampil di atas panggung. Sejak saat itu banyak orang yang yakin kalau warna kuning itu membawa nasib buruk, khususnya di dunia teater. Jadi harus Mitos. Katanya negara maju tapi masih aja percaya sama mitos. Udah bilang aja lu iri sama baju baru gua kan. Nah, udah gak asik lu. jadi jalanin Hon. So kan sial ketabrak mobil. Gak apa-apa. Kok ada kuning-kuningnya? Aduh. Banyak nyamuk di sini. Aduh. Di Malawi lagi musim hujan, jadi nyamuk lagi banyak-banyaknya. Tahu gini gua bawa obat nyamuk. Obat nyamuk habis ya. Di sini banyak banget nyamuknya. Awas lo, kena malaria tadi. Bukan nyamuk penyebab malaria. Ini nyamuk Chironomidae. Di sini ya kita makan nyamuknya. Nyamuk kita padatin jadi patty kayak di burger-burger gitu. Nyamuk dimakan. Kok kalian makan nyamuk sih? Daging sama ikan sulit didapat di sini. Makanya kita makan nyamuk buat menuhin protein harian kita. Nih, gua berotot ya karena nyamuk. Nangkepnya gimana? Pakai obat nyamuk gitu. Kita nangkepnya pakai panci yang diolesin minyak kayak gitu. Nanti nempel nyamuknya. Dari tadi ngomongin obat nyamuk mulu. Emang obat nyamuk apaan sih? Ya obat buat nyamuk. Yang ngapain nyamuk diobatin? Kita tuh mau nyamuknya berkurang. Metong, makanya kita makanin. Malah diobatin. Enggak, bukan gitu. Tapi gini. Bodoh. Lompat. Ini apa nih rame-rame? Ini dari atas tebing ada yang mau. Itu. Lo kok pada nonton sih? Ntar dia. Beneran gimana? Negara Lesotho itu. Negara dengan tingkat nya paling tinggi di dunia. Nomor 1. Jadi yang ini dibantuin juga percuma. Pasti bakal juga besok-besok. Lo bukannya Jepang atau Korea gitu. Perasaan di sana tuh yang paling tinggi. Salah dong. Rata-rata di dunia itu. Kasus nya itu 9 banding 100.000. Lah kalau di sini dari 100.000 orang bakal ada yang 70 yang nya gitu. Jadi tinggi banget. Kita udah biasa banget lihat yang beginian. Ya, udah gila kali lu ya. Kok bisa sih banyak banget kasusnya di sini? Kemiskinan yang ekstrim, pengangguran, minimnya akses kesehatan mental, terus belum lagi dampak HIV/AIDS. Termasuk lu nih udah nggak sehat lagi mentalnya. Gak bisa, harus diselamatin nih. Bang, sabar bang. Apapun masalahnya, saya bantuin. Kita semua di sini peduli kok sama abang. Asal abangnya turun. Ayo bang, turun. Iya deh, gua turun. Nah, gitu dong. Bukan gitu cara turunnya bang. Apa gua bilang cuma. Permisi bu, bapaknya ada. Bapak udah di surga. Surga? Hai, kok belum dimakamin sih bu? Padahal mau nagih otak. Di Toraja, pemakaman bukan sekedar pemakaman, tapi juga perayaan dan upacara sakral namanya Rambo Solo. Acara
Caranya sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Puluhan bahkan ratusan kerbau dan babi dikorbankan di acara ini. Makin banyak kerbau yang dikorbankan, makin cepat dan mulia juga perjalanan arwahnya ke surga. Apalagi pakai kerbau albino. Tapi biayanya nggak ada, makanya belum dimagangi. Wah, berapa duit tuh, Bu? Total biayanya sekitar 3 miliar rupiah. 3 miliar? 3 miliar? Bapak sehat, Bu. Ya, Bu, Bapak sehat ini. Jadi nggak perlu bayar 3 miliar lagi. Ini, sehat nih. Alhamdulillah. Berarti bisa dong bayar utang saya. Itu loh, Pak, duit 5 juta yang Bapak pinjam kemarin buat nyawer biduan di desa sebelah. Wangi banget. Kayaknya makanannya enak banget. Bli, lagi ngapain sih, Bli? Kita lagi ngaben. Itu ngaben, jangan kurang ajar. Iya, maaf, bercanda. Ngaben itu ritual pelepasan roh agar bisa bereinkarnasi atau menuju ke alam selanjutnya dalam kepercayaan Hindu Bali. Oh, kayak pemakaman gitu ya? Tapi kok nggak ada yang nangis sih? Ya memang dilarang nangis histeris waktu ngaben, soalnya bisa mengganggu perjalanan roh. Oh, terus kok kayak pawai gitu? Maksudnya ada patung lembu raksasa sama menara yang banyak hiasan itu. Nah. Itu wadah jenazah. Nanti diarak-arak wadahnya diputar berulang-ulang kali, dibawa ke tempat pembakaran. Itu tujuannya biar roh tidak bisa pulang ke rumah dan benar-benar pergi ke alam berikutnya. Hei, ngeri banget kalau sampai balik ke rumah ya. Serem. Tapi Bli, ini dari tadi wanginya tuh enak banget. Bli bikin lapar. Masak apa emangnya? Kambing guling ya? Bagi dong. Kambing guling apa? Ini manusia betul-betul bodoh ini. Kita lagi bakar jenazah. Mau kamu? Enggak. Sore-sore gini, bawan emang gak pernah salah. Hei, lo orang makan apa lo? Bagi owe dong. Boleh, bawa nih cek makanan khas Indonesia. Nih. Bakwan, walawah. Mana ada bakwan macam ini loh? Dalam bahasa Hokkien, bak itu artinya daging, wan itu artinya bola. Jadi ini sayur cuma dikasih tepung, mana ada bakwan macam ini loh. Bakso dong berarti. Oh, berarti bakwan itu punya pengaruh bahasa Hokkien gitu ya? Kirain asli Indonesia. Nah, itu kalau lo orang sadar. Berarti emang bener makan singkong aja asli Indonesia. Salah, singkong pun bukan asli dari Indonesia loh. Bukan asli Indonesia. Terus singkong dari mana? Dari suku Tupi dan Guarani dari Amerika Selatan. Jadi orang Portugis sama orang Spanyol bawa singkong ke negeri lo orang ini pada abad ke-16 dan 17. Sepertinya ini nih yang asli dari Indonesia banyak. Kalau sih Jalan ah. Jalan juga ah. Huh? Lari ah. Lari juga ah. Jungkir balik, lompat joget sama. Aki-aki ngapain sih ngikutin gua mulu? Ya kan gua olahraga. Tapi boleh juga sih Kak, masih kuat. Iya dong, di Italia itu orang tuanya kuat-kuat. Rata-rata orang Italia itu hidupnya sampai 83 tahun. Lah Kakek usianya berapa? 83. Oh, berarti bentar lagi dong. Ya dong. Jangan dong, masih mau nikah saya. Italia itu jadi negara nomor 2 setelah Jepang yang paling banyak lansianya. Sekitar 24%. 1 dari 4 orang di Italia itu, ya lansia. Ya ampun Ke, masih mau nikah. Gua dulu, gua juga belum nih. Cariin dong deh. Gampang, ada kok temen kakek yang jomblo. Mau kakek kenalin gak? Ya mau lah. Mana Kek? Bentar, kakek panggilin dulu. Sofia, ada yang mau kenalan nih. Yang mana? Yang gak lansia juga dong Kek. Tidak, negara Turki udah gak ada. Gak ada. Udah musnah. Siapa yang nyerang? Perangnya kapan emangnya? Ya, udah musnah. Tapi bukan karena perang. Karena di tahun 2022, negara Turki sudah resmi mengganti nama negaranya menjadi Turki. Lah, beda dikit. Tapi kok diganti sih? Karena kami capek. Istirahat dong. Bukan itu. Tapi kami capek aja sama konotasi Turki yang dalam bahasa Inggris itu artinya ayam kalkun. Yang paling parahnya lagi, Turki di dalam bahasa slang gaul orang-orang barat itu artinya bodoh, ya kan? Iya, makanya kita ganti namanya jadi Turki. Lagian nama Turki lebih mewakili budaya, peradaban, nilai-nilai bangsa Turki. Keren.
padahal beda dikit doang. Ya biarin. Kalau negara yang kejahatannya ada di mana-mana, pemerintahnya korupsi, terus banyak orang miskin. Nah, nama negara yang cocok buat mewakili keadaan tersebut apa coba? Ya Konoha lah. Cocok juga tuh.